semangat, lebih sehat, dan harus lebih semangat belajar. Ya, nah hari ini kalian ketemu lagi sama Bu Ruth. Kalau kalian lihat di dalam presentasi Ibu gitu ya, di atas ini nih ya, kalian masih lihat, loh kok masih keberagaman masyarakat Bu, itu bukannya materi yang sudah disumatifkan gitu ya. Iya, benar sekali. Tapi kita akan melanjutkannya lagi di pertemuan ini, di unit yang keempat ini, tapi tidak akan dengan bahasa Lampung dan IPS, tapi hanya akan berinterdisiplin dengan pelajaran TIK. Jadi pelajaran keberagaman masyarakat ini akan diinterdisiplinkan dengan PKN dan juga TIK saja. Ya, nanti ngapain Bu? Sama saja, interdisiplinnya masih melanjutkan seperti yang kemarin. Ya, kalian menunjukkan empati terhadap kekurangan air bersih di Indonesia. Ya, nah tapi tidak lagi membuat PowerPoint. Ya, kalian akan membuat poster tapi dengan aplikasi Canva. Ya, jadi mulai sekarang kalian boleh langsung download aplikasi Canva ya yang ada di internet. Aplikasinya seperti apa Bu? Ya, Ibu Ruth sudah taruh di sini ya. Aplikasinya seperti ini. Ya, lihat yang warnanya seperti ini di Play Store kalian ya, atau App Store yang kalian kalau punya Android atau Apple ya. Nah, sekarang langsung aja gitu ya. Nanti kalian akan membuat poster tentang apa ya, kita akan lihat di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kita langsung aja bahas materi ya. Nah, sebelumnya kita review dulu apa aja nih ya, agenda kita hari ini ngapain aja sih gitu ya. Ada 4 hal yang akan kita lakukan di hari ini. Yang pertama, kita akan review materi ya, supaya masih ingat lah ya tentang pembelajaran yang sudah lewat. Nah, yang kedua baru Ibu akan menyampaikan materi, dan yang ketiga kalian akan formatif, dan yang terakhir Ibu akan penutupan ya. Nah, yang pertama gitu ya, kita akan review nih. Kalau kalian masih lihat gambar yang ada di atas ini adalah gambar pertama kali kalian masuk di pelajaran PKN materi keberagaman masyarakat. Ibu minta kalian untuk melihat gambar itu, lalu Ibu minta kalian untuk menjawab pertanyaan, yaitu apakah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan kalian jawabnya benar ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Contohnya yang kurang tepat, kalian contohnya adalah bilang berbeda agama Bu. Ya memang agama beda, tapi gimana ketika di dalam perbedaan agama kita tetap satu? Contohnya seperti apa? Nah, itu yang masih kurang ya. Misalnya ketika kalian ada di dalam kelas di hari Jumat, yang Kristen harus chapel, yang Muslim harus ada kegiatan kerohaniannya bersama dengan Ibu Susi. Nah, adakah saling menghargai dan saling toleransi di dalamnya? Itu PR kalian, ya kan? Masih ada tuh yang chapel khusyuk gitu ya, berdoa, Tuhan terima kasih, menyanyi puji Tuhan, mendengarkan firman. Tapi yang agama Muslim lari-larian, kejar-kejaran, ya berisik, suaranya kemana-mana gitu ya. Sampai yang Kristen keganggu misalnya. Berarti kalian belum menunjukkan makna dari Bhinneka Tunggal Ika dong, berbeda-beda tapi tetap satu. Mau nggak toleransi ya, mau nggak saling menghargai? Kalau belum, berarti Bhinneka Tunggal Ika belum kalian lakukan ya. Ingat, dalam keberagaman masyarakat kita harus melihat bahwa perbedaan yang ada di dalam diri kalian, di dalam kelas, itu adalah sebuah ciri khas masing-masing yang harus saling dihargai dan dihormati. Saling toleransi, saling menerima satu sama lain. Kalau saya menerima ya, Bima menerima, Rehan menerima, Rafael menerima, kompaklah sudah kelas 7 gitu ya. Tapi kalau Rehan menerima tapi Nail menolak, Sofia lebih menolak, aduh berantakan, Bhinneka Tunggal Ika nggak akan jalan gitu ya. Nah, itu review kita ya, untuk kalian ingat dulu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya berbeda-beda tapi saya tetap harus satu gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam penjelasan materi. Materi hari ini khusus mengenai faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Kita akan lihat kenapa sih di Indonesia itu ada banyak sekali keberagaman. Kalau lihat dari suku, waduh ada ribuan suku yang ada di Indonesia yang nggak bisa Ibu sebutkan satu-satu
ya, mulai dari Batak, Jawa, Sunda, ya kan, banyak sekali agama, mulai dari Kristen, Muslim, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ya kan, 6 agama yang ada di Indonesia ini membuat kita terus bisa bersatu. Tadi berbeda-beda tapi tetap satu, ya kan. Nah, apa sih yang menyebabkan? Ada 4 hal. Kalau kalian lihat di presentasi Ibu di atas gitu ya, ada 4 hal. Yang pertama, karena letak Indonesia yang strategis. Apa sih Bu itu ya? Nanti kalian lihat ya. Letak Indonesia yang strategis. Yang kedua, geografisnya, kondisi geografis yang ada di Indonesia juga. Dan yang ketiga, adanya perbedaan iklim yang ada di Indonesia. Ya, di pelajaran IPA kalian pasti udah pernah dengar tuh perbedaan iklim, apa yang dimaksud dengan iklim. Nah, yang keempat, sistem terbukanya masyarakat terhadap perbedaan atau terhadap perubahan. Mereka terbuka. Kita lihat satu-satu ya supaya kalian paham apa yang dimaksud dengan keempat hal di atas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu letak strategis yang ada di Indonesia. Nah, apa sih Bu letak strategis yang ada di Indonesia? Kalau kalian lihat di gambar di atas, itu adalah sebuah peta. Peta yang menunjukkan ada samudra Australia, ada benua Asia, ada samudra India, ada samudra Pasifik, begitu ya. Nah, apa sih Bu fungsi dari samudra ini gitu ya? Kalau kalian lihat letak Indonesia yang ada di atas itu kan di tengah-tengah begitu ya, di antara pertemuan benua Australia dan benua Asia, ya, meskipun Indonesia sendiri adalah benua Asia juga begitu ya, tapi karena letak strategis ini yang dinamakan dengan strategis, itu adalah letak yang tepat, letak yang cepat untuk dijadikan untuk titik pertemuan. Misalnya itu ada di kelas di koridor. Nah, koridor-koridor itu tempat di mana orang-orang pasti akan lalu lalang, akan sering ketemu. Itu yang dinamakan strategis. Makanya Indonesia itu adalah letak atau sebuah wilayah yang dijadikan tempat orang-orang itu sering berkumpul, sering datang, sering ketemu, melakukan aktivitas A, aktivitas B, interaksi A, interaksi C. Mereka saling ketemu di situ. Sehingga mereka nggak akan bingung lagi, saya mau ketemuan di mana ya. Mereka udah tahu, oh kalau saya mau ketemu si A di sini aja. Nah, itu dimakan letak strategis. Nah, makanya Indonesia ada di situ. Apa Bu pengaruhnya? Nah, pengaruhnya bagi Indonesia menimbulkan keberagaman itu ada di dalam pertemuan itu. Misalnya dari Cina datang ke Indonesia, tujuannya mau berdagang. Ya, makanya di dalam perdagangan itu mereka bukan hanya berdagang, tapi sambil membagikan kepercayaan. Misalnya ya, misalnya yang Cina datang, mereka memberikan keberagaman melalui budaya, misalnya. Ya, jadi sembari mereka berdagang ya, orang kumpul-kumpul kayak gini, mereka nggak cuman oke, beli gitu ya, mari dibeli, mari ayo gitu, nggak. Tapi mereka sambil ngasih tahu agama, karena pada zaman masa sebelum kita paham tentang keagamaan, Indonesia belum tahu tuh agama apa, agama B, sehingga mereka datang menyebarkan keagamaan. Ya oke, mereka mau memberikan kitab suci, menyebarkan pengetahuan tentang siapa itu Tuhan, siapa itu Allah misalnya, atau mereka membicarakan tentang sebuah kerinduan untuk mereka membagikan keagamaan itu sendiri. Next, kita masuk yang kedua ya. Nanti kalau kalian nggak paham, langsung tanya Bu Rut aja. Yang kedua adalah kondisi geografis yang ada di Indonesia. Apa maksudnya Bu? Ya kalian lihat yang ada di atas ini adalah sebuah peta pulau di Indonesia. Nah, kenapa kondisi geografis? Ibu bilang kalian lihat ada berapa jumlah pulau yang ada di peta ini. Indonesia terdiri dari pulau-pulau, gitu ya, pulau yang terpisah-pisah dengan adanya lautan. Hal ini karena pulau-pulau yang banyak ini yang terpisah dengan lautan,
membuat interaksi itu hanya sering terjadi di dalam pulau tertentu. Ya, kalau kita lihat Sulawesi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua itu adalah pulau yang besar. Tapi ada pulau-pulau kecil yang mereka sulit berinteraksi dengan pulau yang lain. Sehingga apa pengaruhnya terhadap keberagaman? Kalian lihat ya. Nah, lihat di Jawa sukunya apa? Di Pulau Sumatera ada suku apa? Mereka berinteraksi membentuk sebuah kebudayaan mereka sendiri di pulau tertentu. Sehingga kenapa di Sumatera itu ada banyak sekali suku bangsa, ya karena mereka hanya berinteraksi di titik kumpul mereka sendiri. Ibarat di kelas 7 yang tidak berinteraksi dengan kelas 8, kelas 7 akan menimbulkan kebudayaan dan kebiasaannya mereka sendiri, yang pastinya akan berbeda dengan kebudayaan atau kebiasaan di kelas 8. Itu kondisi geografis di Indonesia. Pulau-pulau itu menyebabkan yang namanya perbedaan, sehingga mereka membuat kebudayaan mereka sendiri, kebiasaan mereka sendiri, sehingga muncullah ribuan suku bangsa. Karena satu pulau besar pun mereka punya kebiasaan yang gak bisa bersatu. Contoh suku Lampung agak naik sedikit ke Palembang, ya, Lampung ke Palembang jaraknya sekarang apalagi ada tol itu 1 jam, tapi mereka menimbulkan kebudayaan dan kebiasaan mereka sendiri yang nggak bisa bersatu, itu yang nggak bisa disatukan. Mereka akan bingung. Makanya kebudayaan itu semakin banyak di Indonesia, semakin banyak. Makanya kita penting untuk menjaga interaksi kita dengan orang lain. Ya, meskipun kita kondisi geografis itu memisahkan kita untuk berinteraksi dengan pulau yang lain, tapi ingat, harus punya kepercayaan bahwa kebudayaan saya tidak lebih tinggi dari kebudayaan yang lain. Kebudayaan kita itu sama, sehingga mau dia berbuat A, B, dan C, intinya adalah untuk membangun Indonesia lebih baik. Ya, oke, kita masuk yang ketiga ya. Yang ketiga ini gampang. Nah, perbedaan iklim tadi Ibu bilang, ya iklim. Kenapa bisa mempengaruhi keberagaman? Di sini menimbulkan keberagamannya adalah keberagaman dari mata pencaharian. Ya, misalnya iklim yang curah hujannya tinggi, ya seperti di atas, iklim yang curah hujannya tinggi, mereka bisa bertani, bercocok tanam gitu ya, mereka bisa berkebun, kelapa sawit, petani padi begitu ya. Nah, atau kalau curah hujannya rendah atau bahkan nggak ada hujan dalam waktu yang lama seperti di Indonesia bagian timur, ya mereka akan melakukan pekerjaan mereka sendiri, bertambang gitu ya, ataupun ada profesi-profesi lain yang menimbulkan keberagaman karena adanya perbedaan iklim. Ya, ingat, kebiasaan dan faktor alam itu yang mempengaruhi keberbedaan. Terakhir, yang keempat, ini juga mudah sekali. Yang keempat adalah sikap terbukanya masyarakat terhadap perbedaan. Kalau kita sering terbuka, kita menerima satu sama lain gitu ya, ya kita akan mudah menerima perubahan dari luar masuk ke dalam kita. Tapi kalau kita tertutup, nggak mau mendengar, tutup telinga begitu ya, ya akan susah untuk melihat perubahan itu berpengaruh baik nggak ke saya. Ya, kalau zaman dulu gitu ya, Ibu bilang zaman dulu ya, intinya beberapa tahun, ribuan mungkin tahun yang lalu gitu ya, ratusan tahun yang lalu, Indonesia itu orangnya adalah ramah sekali. Mereka menerima perubahan yang ada nih tadi ya, lewat jalur berdagang begitu ya, orang berdagang mengabarkan keagamaan begitu ya, atau budaya tadi, mereka mau, oke, saya terima gitu ya, sepertinya bagus buat saya, kalau saya begini kayaknya bagus deh. Dia terbuka untuk mendengar dan mau melakukan. Jadi nggak cuman mendengar saja, didengar tapi telinga sebelah sini ditutup, enggak, tapi dia mendengar dan dia mau melakukan. Makanya sikap terbuka itu membuat perubahan di dalam hidupnya, sehingga keberagaman makin banyak ya, makin perbedaan makin beragam ya. Kalau awalnya agama
Hindu dan Buddha duluan yang masuk ke Indonesia begitu ya, hanya dua pertamanya, tapi masuklah ajaran agama Islam, Katolik dan Konghucu masuk gitu ya, Kristen masuk, sehingga itu membuat kita terbuka menerima itu dan kita sekarang pakai sampai sekarang. Makanya belajar sejarah itu penting. Kenapa ya saya bisa beragam, kenapa Indonesia bisa ada Jawa, kenapa bisa ada Batak, kenapa nggak satu aja, supaya saya nggak bingung gitu ya. Kenapa nggak agamanya satu aja? Kalau dinyatakan Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup, kenapa nggak agamanya satu aja, sama aja ngomongin Tuhan itu adalah sang kebenaran, Tuhan adalah hidup gitu ya. Kenapa harus banyak, ada 6 agama gitu ya? Ya itu tadi pentingnya sebuah keberagaman, tidak melihat mana yang lebih tinggi dari saya, tapi kita semua sama, tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Oke nak, sekian ya presentasi ibu. Jika kalian belum paham nanti boleh langsung bertanya ya. Nah, kita ngapain lagi bu sekarang? Ya pasti ada formatif tadi ibu bilang. Setelah agenda pertama tadi adalah review materi, yang kedua mendengarkan penjelasan ibu tentang faktor penyebab dari kenapa ada perbedaan di Indonesia. Sekarang yang ketiga adalah kita akan membahas mengenai tugasmu adalah yang pertama, berikan penjelasan. Pasti setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Ruth, kalian bisa menjawab 3 ini dengan mendapatkan nilai 100. Tapi kalau kalian hanya skip langsung lihat tugasnya, kalian nilainya pasti 0. Ya, lihat, berikan penjelasanmu kenapa di dalam keberagaman kalian perlu punya toleransi. Tadi Ibu bahas ya di awal kenapa kita harus punya toleransi ya, supaya yang kedua, jelaskan apa pentingnya toleransi. Ya, kenapa kita harus mau terbuka dengan orang lain ya, untuk menerima setiap perbedaan yang ada. Kenapa sih perbedaan itu harus diterima, itu intinya. Apa yang harus saya lakukan memangnya, kenapa begitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kamu bisa melakukan bagaimana cara untuk kamu bisa melakukan atau mengurangi konflik ya di dalam keberagaman, khususnya di kelas 7. Jadi sebutkan langkah-langkah atau cara kamu bisa mengurangi konflik yang ada di kelas 7. Ya mungkin gak saling bertemu sekarang, tapi konflik melalui media sosial ya, kalian chatting gitu ya di grup, ngasih stiker niatnya menghibur, ternyata malah sakit hati. Nah caranya gimana berarti supaya gak ada konflik di kelas 7? Nah silahkan dipikirkan ya. Harus dijelaskan, ingat tidak hanya menyebutkan, dijelaskan, kemudian tulis di mana Bu? Boleh di buku ya, di buku ditulis soalnya, jawabannya ditulis, baru difoto cekrek ya, baru dikumpulkan di GC. Atau yang bingung lagi Bu, langsung pakai WPS boleh Bu? Boleh sekali ya, langsung ambil WPS nya, diketik jawabannya, langsung dikumpulkan di Google Classroom. Tetap semangat, harus kasih yang terbaik. Terima kasih kelas 7, terima kasih.